Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita menambah rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, hari ini, pagi ini, kita bisa melaksanakan sebagian dari kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban yang agung. Alhamdulillah hari ini bisa sholat subuh secara berjamaah. Dan kewajiban selanjutnya yang tidak boleh ditinggalkan seorang muslim adalah talabul ilmi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Hadirin jamaah sekalian, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap dan berharap syafaatnya nanti di yaumil akhir. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah ada satu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Ujrah. Beliau sampaikan, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbulahul banata min suhti illa kanatin nara ulabih." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka ia berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini hasan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hati-hati dengan makanan haram. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa hasil dari penjualan arak seorang badui yang akan disedekahkan, bagaimana Rasulullah, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Teman sekalian, maka harta haram ini para ulama membaginya menjadi dua. Satu, harta haram yang termasuk dalam kategori hak manusia. Dua, harta haram yang masuk kategori hak Allah. Harta haram yang menjadi hak manusia, ketika kita bertaubat kemudian membersihkan harta itu, tidak boleh harta itu disedekahkan. Saking haramnya, Pak. Karena ini hak manusia yang lain. Contoh seperti harta yang didapat dari pencurian, itu hak orang lain. Dari perampokan, penipuan, termasuk pembahasan kita dalam jual beli, banyak penipuan.
kemudian dari korupsi, kemudian kriminal lain yang merugikan orang lain, seperti penadah barang-barang curian yang insya Allah akan kita bahas nanti. Dari tempat penadah dengan harga murah di pasar-pasar gelap. Ya. Harta yang didapatkan dari ini, Pak, dari korupsi, mencuri, membeli dari penadah, ini harta haram yang cara membersihkannya tidak bisa disedekahkan kepada orang lain. Hati-hati ini. Harta sedikit atau banyak, kemudian ingin membersihkannya, tidak bisa dibersihkan dengan cara disedekahkan. Wah, tak bantu masjid lah, ngresiki, tak bantunya fakir miskin lah, ngresiki. Itu tidak bisa. Nah, bisanya gimana? Harta itu harus dikembalikan. Mengapa tidak bisa? Karena banyak hadis dan ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa harta yang berasal dari haram, dari hak orang lain, hak manusia, maka ini tidak bisa disedekahkan. Dalilnya, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala shadaqatun min gulu. Tidak diterima sholat tanpa bersuci, bab thaharah, dan tidak diterima sedekah dari hasil penggelapan harta ghanimah gulu. Hasil dari gulu, penggelapan harta ghanimah sebenarnya belum dibagi tapi sudah diambil dulu, maka ini tidak boleh digunakan untuk sedekah. Nah, ini dalil pertama, Pak. Kemudian dalil yang lain dari Al-Mughirah di masa jahiliyah pernah menemani satu kaum, lalu dia membunuh dan mengambil harta mereka. Kemudian dia datang dan masuk Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata saat itu, adapun keislaman dia, maka aku terima. Dia jahat, pembunuh, mengambil hartanya, kemudian masuk Islam. Maka Rasul mengatakan keislamannya diterima. Sedangkan mengenai harta, aku tidak ada sangkut pautnya. Artinya, nek urusannya duit, harta, wis dudu urusanku. Nah, berarti masih ada urusan dengan manusia yang telah dibunuh dan diambil hartanya. Dan beberapa hadis lain yang menyatakan bahwa harta dari hasil ini tidak boleh disedekahkan. Tetapi caranya, satu, cara membersihkannya harus dikembalikan kepada yang punya. Ini, Pak. Harta curian, harta korupsi, harta penipuan, niku cara membersihkannya harus dikembalikan kepada yang punya. Disedekahke belum bersih, Pak. Dong dia yang terzolimi, yang kecurian, yang kerampokan itu terzolimi. Maka cara bersihnya dikembalikan kepada yang punya. Ya, termasuk utang, Pak. Termasuk mungkin zaman dhisik dongsih beling C6 nggih biasane, zaman SMP senengane nek mangan apa jenenge, Pak? Gabrul. Pernah? Pernah nggih? Nah, angger banter pernah nggih. Zaman SMP, SMA kok kulinane gabrul, itu harta haram yang pernah masuk ke dalam perut kita, dan itu hak orang lain, kita mendolimi orang lain. Lah pripun, Pak? Terus carane ngresiki, carane balekke. Wong zaman SMP berarti wis 30 tahun, 40 tahun yang lalu itu terus balekke pripun? Wonge wis mati.
termasuk ibu-ibu sing biasa utang mendring, sing mendring wong Bandung kan ngaten Bu biasane. Lah terus urung rampung lagi untuk separuh, wonge mulih, sprene gak bali. Pripun Bu? Utang mboten niku? Hah? Utang Bu, kedah dirampungke masamu penake men. Nah, terus gimana cara mengembalikan? Sekali lagi, harta yang diambil dari hak orang lain tidak bisa disedekahkan untuk membersihkan, tetapi harus dikembalikan kepada yang punya. Nah, kalau yang punya sudah tidak ada, nek gen klorien zaman SMP kondane Mbah Wondo lor sekolahan, niku wong tuwek gane dihapusi sah-sah kuwi. Jajan kudune untuk 5 jingoke 8. Bangkrut wong tuwek. Lah cara mengembalikan gimana? Termasuk ibu-ibu, gimana cara mengembalikan harta yang sudah kita ambil bukan hak kita? Utang mendring itu, orangnya sudah kembali ke Bandung dan tidak kembali, caranya adalah dicari. Usahakan cari, dikembalikan uangnya. Nah, ternyata nggak ketemu dan kebetulan sudah meninggal, maka caranya adalah dikembalikan ke ahli warisnya. Cuman yang pertama tadi Pak, kalau mengembalikan ini membawa madorot lebih besar, jadi nyolong pit montore tanggane. Orang ngerti, nganti puluhan tahun orang ngerti. Nah, saiki sadar pengen balekke. Nek dibalekke pripun Pak? Madorotnya lebih besar. Bae malinge kowe to. Wis lapor ke polisi, wentungi lah madorotnya lebih besar. Maka para ulama memberikan solusi bisa dikembalikan tanpa harus terang-terangan atau dengan cara pihak ketiga orang lain. Nyun tulung Mas diku balik ko nang simbahe kae dhisik tak colong pite. Nah, dia mengatakan, "Mbah, niki enten sedekah tiyang maringi sedekah." Nah, ngoten tok. Nek dikandhekke tenan padu kan, malah diunek-unekke malah. Ora trimo diunek-unekke dipenjarake. Maka boleh dengan cara pihak ketiga. Atau kalau keluarganya sudah tidak ada, nek wong wis mati, kemudian dikembalikan ke hak warisnya, keluargane ya wis renek. Pake ya wis renek, buke gak enek. Mas-mase ya sing endi ora ngerti apa neh nang Bandung blas, ning goleki terus piye. Nah, cara yang ketiga adalah disedekahkan atas nama dia yang pernah kita dzalimi, yang pernah kita ambil hartanya. Nah, kita dapat pahala enggak? Yang dapat pahala dia. Dibahasane ngene lho, Pak. Mbah niki nyun sewu, arep balekke dit niki sing dhisik tau tak colong. Nah, wonge wis mati. Mbah, lah kok jenengan wis enekno kok. Wis ngene, Mbah. Dit jenengan tak sedekahke. Niki nggih jenengan. Berarti yang dapat pahala dia. Awedit perantara apa? Hanya membersihkan dosa. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini kasus yang pertama adalah ketika harta itu adalah ada hubungannya dengan hak manusia. Tetapi kalau harta haram itu ada hubungannya dengan hak Allah. Contoh, harta yang didapatkan dari keuntungan lokalisasi pelacuran, batine untuk buka pelacuran, atau harta dari hasil perjudian, atau harta dari penjualan khamr, atau harta dari gaji membuat video-video porno, atau harta yang didapatkan dari hasil riba bank konvensional,
atau harta dari bantuan asing yang haram, atau harta warisan dari orang yang mempunyai profesi di atas hasil riba dan profesi lainnya yang haram, nah, maka cara mengembalikannya ini boleh ditasarufkan ke maslahatan umum dari kaum muslimin, seperti membangun jembatan, memperbaiki jalan, membeli mobil ambulan, membuat sumur, membuat WC umum, membuat tenda-tenda penampungan korban bencana alam, dan lainnya. Karena ini ada hubungannya dengan hak Allah, maka tidak dikembalikan ke yang punya, ditasarufkan ke maslahatan umum. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara beberapa dalil, di antaranya dalam Quran surat Al-An'am ayat 164, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemadrotannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian dalil yang lain, pernah diriwayatkan satu ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, dia menerima jiz'ah, upeti atau pajak, Pak. Di dalam Islam itu kan sebenarnya yang wajib membayar pajak itu adalah orang kafir, Pak. Orang kafir dzimmi, orang kafir yang di bawah perlindungan kaum muslimin, maka ini yang wajib kena pajak. Kaum muslimin bebas pajak sejak Rasulullah sampai seluruh khilafah yang terakhir, hilangnya khilafah dari muka bumi tahun 1924, terakhir khilafah. Maka kaum muslimin tidak pernah ada pajak. Yang kena pajak itu adalah orang kafir dzimmi yang hidup di bawah perlindungan kaum muslimin. Nah, ini di masa pemerintahan Umar bin Khattab ini ada seorang Yahudi yang membayar pajak itu dengan khomer, Pak. Nah, bayar pajak kok pakai khomer, tidak diterima. Nah, maka jual dulu baru kamu bayarkan. Nah, kemudian orang Yahudi itu menjual khomer itu, baru kemudian dibayarkan untuk membayar pajak upeti. Dan Umar bin Khattab kemudian menerima harta haram tersebut, kan jelas-jelas harta haram karena hasil penjualan khamr, kemudian digunakan untuk kas negara. Nah, ini dalil boleh memanfaatkan harta haram untuk kemaslahatan umum, bukan untuk pribadi. Ya, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah dua macam kategori harta haram. Satu, harta haram yang ada hubungannya dengan manusia, hak-hak manusia. Kemudian harta haram yang ada hubungannya dengan Allah, yakni hak-hak Allah. Nah, kemudian cara membersihkannya sudah kita sampaikan tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan kajian kita tentang fikih al-bai'. Yang pembahasan kita terakhir adalah pembahasan tentang hukum menjual barang yang kita tahu, hukum membeli barang yang kita tahu bahwa barang itu berasal dari rampasan dan curian. Hukumnya gimana? Kalau kita membeli barang dan kita tahu harta itu adalah harta yang berasal dari harta curian, dari harta
rampasan. Hadirin sama sekalian yang dirahmati Allah, kemarin sekaligus ditanyakan ketika selesai, bagaimana nek beli motor kalau itu dari curian haram. Nah, sekarang bagaimana hukumnya kalau beli motor bodong? Nah, gimana Pak pripun nih? Tukupit motor ning motor bodong, berarti mboten enten STNK. Kemungkinan nek BPKB. Tapi mboten enten STNK nih. Pripun hukumipun Pak nih? Ya, kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang BM, black market, jual beli hitam, yaitu jual beli yang tidak sah secara pemerintah, artinya tidak ada surat-suratnya, ilegal, tidak melewati bea cukai untuk menghindari pajak. Nah, ini hukumnya gimana? Nah, kita akan kaji. Yang pertama kita akan mengambil fatwa Lajnah Daimah lil Buluj. Fatwa yang pertama, bahwa membeli barang ilegal kalau itu barangnya haram untuk dikonsumsi, maka haram pula untuk jual belinya. Nah, contoh barang ilegal niku sing haram napa? Khamr. Khamr ada yang legal? Ada enggak, Pak? Ada banyak, ya. Seperti anggur, terus whisky itu legal, Pak, dilindungi negara. Padahal jelas-jelas haram. Termasuk narkotik. Barang ini barang-barang haram, baik legal maupun ilegal, maka haram pula untuk melaksanakan jual beli di dalamnya. Legal ya haram jual beli, ilegal lebih haram lagi. Innallaha ta'ala idza haraman syai'a harama samanuhu. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau barang itu adalah barang yang mubah, perkara yang dibolehkan, barang yang dibolehkan, tetapi kalau barang itu membahayakan untuk kemaslahatan umum, maka barang itu menjadi haram untuk dijual belikan. Contoh pistol, tembak. Niku hukum aslinya mubah, tapi bisa menjadi haram kalau itu digunakan dan tahu itu untuk kejahatan. Sampai Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah SAW an bai'is salah fil fitnah. Rasulullah melarang jual beli senjata di waktu terjadi fitnah, di waktu terjadi huru-hara. Sekalipun hukumnya asli mubah, tapi menjadi haram, itu termasuk ilegal, ketika itu digunakan untuk kejahatan. Kemudian yang ketiga, barang yang manfaatnya mubah, memenuhi syarat sah jual beli menurut syariat, barang ini sekalipun ilegal tidak diakui pemerintah karena untuk menghindari pajak, hukum aslinya tetap halal, Pak. Jadi beli HP, beli motor yang tidak lewat bea cukai,
harganya murah itu halal. Ada yang tanya, loh itu kan merugikan pemerintah, kan harus melewat bea cukai. Syariat Islam itu harus tegak berdiri, tidak ada hubungannya dengan aturan pemerintah. Sebab kalau aturan pemerintah itu suatu saat berubah, maka syariat Islam mesti ikut berubah. Hari ini harus lewat bea cukai dengan biaya tinggi, harus kena pajak dan sebagainya. Hukum Islam tetap membolehkan. Tapi kalau dirubah ora oleh. Lah kemudian suatu saat pemerintah membuat pasar bebas, tidak lewat bea cukai, akhirnya syariat Islam berubah lagi. Padahal syariat Islam tidak berubah selama-lamanya dalam kondisi apapun. Ini yang betul-betul difatwakan oleh Lajnah Daimah, ama hakmal bai' wasyara'i fis-suq aswada. Sesungguhnya untuk hukum jual beli barang di pasar gelap sama dengan jual beli di pasar lainnya, pasar legal. Selama semua persyaratan jual beli dipenuhi, hukumnya boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Fatwa Lajnah Daimah 13 halaman 240. Ini juga sama dengan yang difatwahkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwa boleh jual beli barang-barang itu sekalipun barang ilegal, ya, tanpa surat-suratan. Ya, cuman sekalipun secara hukum jual beli sah, tetapi ketika itu membawa madharat, itu yang menjadi dilarang. Hadis Rasulullah, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kira-kira bahaya enggak, Pak? Nek tuku sepeda motor gak enek surat-surate. Bahaya, Pak. Bisa kena pasal pencurian, kita bisa ditangkap, di penjara. Ini resikonya. Tetapi hukum aslinya jual belinya boleh. Cuman karena itu membahayakan diri, bisa ditangkap dan akhirnya membawa madharat, ini menjadi tidak boleh. Nah, kemudian yang kita bahas lagi, bagaimana status barang itu yang tidak ada surat-suratan itu. Tapi kalau tanglet, Pak, nek nggone dhewe rata-rata sepeda motor sing mboten enten surat-suratane, STNK-ne mboten enten, niku rata-rata mal BPKB-ne mboten enten. Asale keng pundi, Pak? Ya, sing pengalaman dagang niki. Nek pit motor kok bodong ora enek BPKB ne STNK-ne ora enek, kira-kira asale kendi, Pak? Nah, kemungkinan pertama barang itu curian. Biasanya keng Semarang dioper mriki, Jakarta oper mriki. Untuk lebih aman menurut mereka. Atau kalau tidak curian, kemungkinan kedua adalah barang itu adalah cicilan dealer yang tidak selesai terus didol. Boleh enggak seperti ini, Pak? Utang rong rampung, lagi untuk telung setoran, kudune 24 setoran, lagi untuk ping 3 didol. Bagaimana menurut hukum Islam? Boleh enggak ini? Enggak boleh. Nanti akan kita bahas tentang jual beli barang yang belum dimiliki. Itu bukan hak kita kok didol. Nah, ini termasuk jual beli yang haram. Jane kredite kudune dirampungke lagi didol. Ini enggak. Wis ra dikrediti, ra dirampungke, barang itu terus didol. Terus minggat pindah nggon. Dadi delere goleki
Ya sudah, tapi barang ini statusnya jadi barang haram karena penjualannya dari pencurian atau kredit yang enggak dirampungkan atau jual beli yang bukan milik sendiri. Ataupun kemungkinan yang kedua berupa akad. Barang itu resmi, BPKB-nya ada, STNK-nya ada, tetapi ketika jual beli ini akadnya dirubah, enggak jual beli tapi sewa. Ada Pak sewa sepeda motor? Kathah, nggih. Sing kudune regane 8 juta dadi 2,5 juta. Akhirnya resikonya nang dalan nek pedhok debt collector dijaluk. Wah itu. Kalau itu akadnya dirubah menjadi gade, bukan jual beli, Pak, tapi gade. Bagaimana hukumnya? Akadnya ora jual beli ya, Pak. Akadnya gade. Jadi saya gade sepeda motor 3 juta. Wis bebas sak senengku, tak go ngusungi dami, tak go jagong sak senengku. Bagaimana hukumnya? Tetap haram. Ya. Barang gade dalam Islam itu tidak boleh dimanfaatkan. Memanfaatkan barang gade sama dengan riba. Bagaimana kalau itu dapat izin yang punya? Sing duwe motor ya asli wonge. BPKB-ne ya enek, STNK-ne ya enek, digadekke nang aku. Terus dheweke yo ngizinke, tak nggo ngusungi dame oleh, tak nggo jagong oleh, tak nggo ngaji oleh. Seperti ini dalam Islam boleh enggak? Gade loh, Pak. Ini tetap haram. Ya. Jadi gade itu kalau tanpa persetujuan yang punya kok dimanfaatkan, itu dosa. Kalau persetujuan dengan yang punya diizinkan untuk dimanfaatkan, itu tetap riba. Karena apa? Ada tambahan dalam pinjam meminjam dengan memanfaatkan barang gade. Jumhur ulama sepakat ini haram. Pripun iki? Bisa difahami? Kecuali kalau barang gade itu harus menggunakan biaya untuk perawatan barang gade, maka boleh memanfaatkan sebatas biaya yang digunakan untuk perawatan. Contoh hadis Rasulullah, apabila seorang menggade binatang, gade sapi, gade kuda, ini boleh dimanfaatkan, Pak. Sebab apa? Sapi kuwi nek ditoke mati. Kudu nganggo ragat, ya boleh suket, kayak kombor. Kuda juga gitu. Wong ngadekke kuda. Sebab ora oleh mendapatkan tambahan dari pegadaian, terus kudane ditoke wis ora entuk tambahan, ora entuk digunakake kok. Wis jarane kok kebon ngono taleni wit. Gimana? Mati. Nah, mestinya dipakani, dikombor, dan boleh memanfaatkan, diambil susunya, boleh ditumpai sebatas biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kuda itu. Nah, ini yang boleh. Dan sepeda motor kira-kira diselehke mati enggak, Pak? Ya cek urip. Ya, tidak perlu biaya. Maka ini haram menggunakan barang gade, termasuk riba. Sekali lagi, kalau ada izin, kalau tanpa izin yang punya itu dosa. Kalau ada izin yang punya itu tetap riba. Ada pemanfaatan tambahan dari utang piutang. Dalam Islam begitu, Pak. Gade kan aslinya utang piutang. Aku utang cuman menggunakan jaminan gitu. Dalam
hutang piutang dalam Islam tidak boleh ada pemanfaatan, tidak boleh ada tambahan. Kalau ada, maka itu disebut riba. Hadirin sama sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini hukum tentang kelanjutan kemarin. Bagaimana hukum jual beli motor bodong. Kalau motor bodong itu, sekali lagi, kalau itu ilegal dari sana tanpa bea cukai, itu boleh dimanfaatkan. Tetapi kalau motor bodong itu, satu dari pencurian, dua dari kredit macet kemudian dijual, maka keduanya haram. Tiga, kalau motor bodong itu diganti jual beli dengan hak gade, maka tetap riba. Sampai di sini, pripun bisa difahami? Atau ada yang tanyakan? Monggo. Nggih. Napa, Pak? Nalo. Wah. Lotre. SDSB. Oke. SDSB riyen. Nggih. Ya seperti tadi, menurut Lajnah Daimah, kalau itu hubungannya dengan hak Allah, hasil perjudian, hasil lokalisasi, itu boleh digunakan untuk kemaslahatan umum kecuali masjid, Pak. Menurut Lajnah Daimah yang tidak boleh untuk masjid. Nah, bagaimana kalau yang kotor-kotor WC masjid, udah alam WC masjid. Yang nggak boleh untuk masjid, Pak. Untuk kemasyarakatan umum boleh, jembatan, jalan, tandon air untuk umum itu boleh, tetapi yang nggak boleh kemasyarakatan umum itu adalah masjid. Pembahasan kita tadi kan gitu. Menurut Lajnah Daimah dihukum begitu, dengan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan tadi. Begitu. Nanti sana Simon. Nah, kalau kita tahu persis sebagaimana hukum ketika menjual anggur, dan kita tahu persis bahwa anggur itu akan digunakan untuk membuat khamr, maka hukumnya haram. Sudah kita bahas kemarin. Jadi jual beli anggur dan kita tahu persis bahwa anggur itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram, untuk membuat khamr, maka menjadi haram. Nah, jual ayam dan kita tahu persis bahwa ayam itu, jago bangkok itu akan digunakan untuk judi adu jago, kita tahu kan, maka itu menjadi haram, Pak. Maka tetangga saya ada yang hobi nyiu jago, Pak. Aktivis masjid, gane adzan, nyiu jago bangkok, yaitu terus dikirim rono tinggu adu jago. Nah, akhirnya dibully masyarakat, Pak. Wane wadzan gane nang masjid kok wadol jago. Terus genah ngerti kono arep dienggo adu kok piye kan gitu. Dibully, akhir sekarang izin gak ngingu jago bangkok meneh. Nah, maka hati-hati ini, Pak. Minimal kalau tidak sampai tingkatan haram, ya jelas subhat, jelas. Nek halal kita adoh. Nek subhat mungkin, haram lebih mungkin. Kalau itu untuk judi ya sama. Kira-kira untuk judi enggak itu biasanya? Nah, kalau enggak judi insya Allah enggak apa-apa. Karena hanya suara ocehan. Dan termasuk pemahaman kemarin, kita
melihara jual beli burung yang bukan bercakar, maka boleh. Kalau Pak Wandi mengatakan tambahan para ulama, bolehnya kalau sepasang. Ya, tapi saya malah belum tahu, Pak. Belum pernah saya temukan dalilnya. Kalau Pak Wandi mengatakan boleh kalau itu sepasang, dudu kudu sak bojone kan gitu. Nek ora penyiksaan, mosok dingu bertahun-tahun kok dhewe tanpa bojo. Ora suami lho nggih. Burung ra duwe suami. Judune. Dalam suap. Ngaten ingkang saged kita teraken hadirin sama sekalian yang dirahmati Allah. Mugi enten manfaatipun minimal dalam rangka kehati-hatian kita, jangan sampai ada sesuatu yang subhat apalagi sampai haram yang masuk ke dalam perut kita kepada anak dan istri kita, keluarga kita, sehingga kita terjaga dari nerakanya Allah, sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan di awal, bahwa badan yang tumbuh dari barang yang haram maka tempatnya adalah neraka. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.